Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi ya di channel saya. Di sini masih membahas putar budidaya lobster air tawar. Sekarang saya sedang berada di sini, teman-teman, di ember, di tepatnya itu tempat lobster hias saya ya, lobster hias pertama saya yang jenis Clarky. Di sini ada 2 jantan dan 1 betina, teman-teman. Jadi ada 1 betina itu ukurannya itu besar 3 inci, sedangkan yang jantan itu 2 inci, teman-teman. Nah, itu yang keluar itu betina tuh. Ukurannya itu besar ya, teman-teman. Dan ada 1 lagi betina itu yang sedang mengerami ya, teman-teman. Sudah bertelur ya. Itu saya pisahkan ke ember satunya. Nah, ini yang betina nih. Tuh, ini ukurannya besar tuh, teman-teman. Tuh ya. Jadi kalau nanti bertelur ya, teman-teman, yang lobster hias saya ini, yang betina ini bisa banyak tuh telurnya. Kalau ini ukurannya 3 inci. Sedangkan yang jantan itu 2,5 inci, teman-teman. Lebih kecil daripada yang betina. Tuh kayak berkelahi nih. Ini mau berkelahi atau mau kawin nih? Mudah-mudahan mau kawin nih. Berharap ya seperti itu ya, teman-teman. Nah, pada video kali ini ya, teman-teman, saya tidak akan membahas tentang lobster hias ya, tapi saya akan membahas kelemahan dari budidaya lobster air tawar ini, teman-teman. Kalau pada biasanya itu saya sering membahas apa ya, keunggulan, terus kelebihannya, keuntungannya itu seperti apa, teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan membahas kelemahannya. Jadi biar adil, sebenarnya ini sudah saya sering beritahu juga ya pada dasarnya di video-video sebelumnya, tapi tidak saya jelaskan spesifik kelemahannya itu, teman-teman. Nah, jadi ada beberapa kelemahan. Yang pertama itu kelemahannya adalah budidaya lobster tawar ini, teman-teman harus mempunyai banyak kolam. Menurut saya itu sebagai kelemahan ya, karena lobster air tawar ini kan tidak seperti budidaya jenis ikan lainnya ya. Kalau ikan kan itu cukup kolamnya tuh kecil sedikit, yang penting tinggi ya, dia bisa menampung banyak ikan seperti itu. Kalau lobster kan dia hidup di dasar air ya, tidak bisa ke tengah, tidak bisa ke atas air. Makanya untuk budidaya lobster tawar ini, teman-teman harus mempunyai banyak kolam lobster air tawar. Nah, kolamnya itu bermacam-macam, bisa kolam pembibitan, kolam indukan, kolam pembesaran ya, kolam pemijahan dan lain-lain ya. Jadi kolamnya itu harus banyak, beda dengan ikan ya. Kalau ikan itu kan paling mungkin yang mau kita pijah, kita pisahkan, terus setelah mereka menetas, yang indukannya kita ambil seperti itu ya. Kalau lobster ini harus dipisah. Nah, ini kelemahan keduanya, ini berhubungan dengan kelemahan kedua. Kelemahan keduanya adalah tingkat kanibalismenya itu sangat tinggi, teman-teman. Jadi mereka tuh memakan temannya sendiri tuh, kematian kanibalisme itu sangat tinggi. Memang bisa diminimalisir ya, tapi kalau tempatnya sudah kepenuhan, sudah padat ya, kolamnya tuh kecil, maka mereka akan kanibalisme. Seperti yang kita ketahui ya, saat ganti kulit itu si lobster ini akan menjadi kanibal. Kalau nggak ganti kulit, si lobster ini pertumbuhannya bakal tidak akan besar-besar ya, karena saat mereka ganti kulit itulah menandakan kalau tubuh si lobster ini berkembang biak dan menjadi besar, teman-teman. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu, teman-teman, kelemahannya adalah lobster air tawar ini pertumbuhannya lambat ya. Saya nggak tahu kalau Clarky ini pertumbuhannya seperti apa, tapi yang jelas untuk red claw itu pertumbuhannya itu sangat lambat. Untuk mencapai ukuran konsumsi ya,
Misalkan ukuran 4 inci sampai ke 5 inci bisa memakan waktu 5 sampai 6 bulan teman-teman. Nah, tapi kalau ke ukuran yang dari 6 inci sampai ke 8 inci bisa lama itu ya, bisa ke 6 bulan, usia 6 bulan sampai 8 bulan seperti itu ya teman-teman. Jadi semakin ingin kita besarkan, maka semakin lama bulan yang harus kita semakin lama bulannya itu teman-teman. Gimana ya cara nyebutnya tuh, pokoknya semakin kita ingin mencapai ukuran tertentu, maka akan semakin lama, bisa mencapai 8 bulan teman-teman, bahkan bisa sampai setahun ya kalau mau ukuran yang itu lebih besar lagi teman-teman. Nah, jadi itu kelemahan juga teman-teman. Beda dengan misalkan teman-teman budidaya ikan ya, budidaya apalagi budidaya yang lain-lain ya. Kalau misalkan ikan nila itu kan pertumbuhannya itu cepat, 2 bulan 3 bulan, apalagi ikan lili ya. Ikan lili itu 2 bulan tuh sudah badannya sudah mulai besar ya. Nah, memang ada kelemahannya. Kalau lili itu kan harganya tidak terlalu tinggi ya, makanya setiap budidaya itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Itu kelemahan yang ketiga. Dan kelemahan yang keempat teman-teman adalah cara pemeliharaan lobster ini menurut saya itu agak sedikit berbeda dengan budidaya lain, contohnya ikan lili atau ikan yang lain ya. Kalau lobster ini budidayanya itu yang harus kita perhatikan adalah airnya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus rajin mengecek airnya, harus kita bersihkan ya sisa-sisa pakannya, atau kita harus ganti airnya jika amoniaknya itu tinggi ya, karena lobster ini tidak mentolerir amoniak yang tinggi, oksigen yang rendah. Mereka akan menjadi stres dan mati teman-teman. Jadi kita harus cepat mengganti airnya teman-teman jika amoniaknya itu tinggi, kadar oksigennya tuh rendah, karena bisa menyebabkan kematian juga teman-teman. Terus kelemahan selanjutnya ini saya juga bingung nih, kelemahan terakhir ya dari budidaya lobster air tawar ini belum banyak dikenal orang. Ada sebagian orang menyebutkan kalau budidaya lobster air tawar ini sangat susah sekali menjual lobsternya itu teman-teman. Saya nggak tahu juga ya apakah ini kelemahan, apakah ini kelebihan. Karena menurut saya begini teman-teman, kalau lobster air tawar ini belum banyak dikenal orang, berarti menandakan prospek dari budidaya lobster air tawar ini masih bagus ya, sangat tinggi teman-teman. Karena masih sedikit sekali yang menternakannya, orang-orangnya juga belum mengetahui. Nanti pada satu saat kita nggak tahu ya, lobster air tawar ini mungkin booming atau dikenal orang, harganya bisa melonjak tinggi. Kita sudah mempersiapkannya untuk jauh-jauh hari. Nah, jadi saya nggak tahu juga, katanya itu memang agak susah. Kalau saya itu nggak terlalu sulit ya menurut saya itu untuk penjualannya itu. Malah ada beberapa orang yang memang belum mengetahui ya budidaya lobster air tawar ini. Mereka lebih tertarik karena belum pernah melihat dan belum pernah mendengarnya. Jadi itu menurut saya itu sebagai kelebihan juga, tapi juga ada yang menyebutkan sebagai kelemahan. Nah, untuk saya sih sebenarnya untuk penjualan itu ya cukup di share saja di Facebook, di media sosial ya, di Instagram, terus di WhatsApp dan lain-lainnya itu kita bisa promosikan di situ ya. Nanti ada saja orang-orang yang akan menghubungi kita teman-teman. Nah, jadi memang itulah beberapa kelemahan menurut saya, pendapat saya dari budidaya lobster air tawar ini. Ini sebenarnya sedikit edukasi juga untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Biasanya kalau di YouTube itu kan sering teman-teman itu mendengar kelebihannya saja, keunggulannya saja, tapi
tidak pernah mendengar kelemahannya ya, dari maksudnya itu dari judulnya itu ya. Nah jadi untuk konten kali ini saya akan menyebutkan beberapa kelemahannya, jadi bisa untuk teman-teman yang baru memulai budidaya atau baru mempelajari budidaya lobster air tawar ini bisa bisa menganalisa, bisa mencari tahu ya kelemahannya seperti apa. Jadi biar teman-teman tahu lah ya kelemahan dari budidaya lobster air tawar ini teman-teman. Kalau untuk keunggulan itu saya rasa itu sudah sering saya share ya di YouTube saya, di konten-konten saya, itu banyak sekali ya. Lebih banyak keuntungan daripada kelemahannya teman-teman ya, itu banyak sekali ya. Nah itu saja teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada sarannya, komennya, kritiknya bisa ditulis di kolom komentar teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe ya, di like, serta dipencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.